Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Ardiansyah dengan NIM 212022000084. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemrosesan informasi sosial atau yang biasa disebut dengan SIP atau Social Information Processing yang dikemukakan oleh John Walter. Sekilas tentang teori ini adalah setiap individu mempunyai kemampuan untuk membangun hubungan online, dan hubungan ini dapat seintim atau lebih intim seperti dalam hubungan face to face, bahkan tanpa isyarat nonverbal melalui berbagai teknologi. Dalam teori yang dikemukakan oleh Joseph Walter ini, dia berpendapat bahwa membangun hubungan melalui online atau daring itu bisa seintim atau bahkan bisa lebih intim seperti hubungan yang dilakukan secara face to face. Terus untuk berbagai teknologinya, ini yang dimaksud adalah seperti surat elektronik, SMS, dan lain sebagainya. Lalu individu menggunakan lingkungan komunikasi termediasi komputer atau Computer Mediated Communication atau disingkat dengan CMC untuk mengenal satu sama lain dan menggunakan informasi ini untuk membentuk kesan satu sama lain. Nah, hal ini perlu kita ketahui juga bahwa dalam komunikasi yang bersifat online ini diperlukan waktu yang lebih lama untuk hubungan mencapai tingkat yang sama seperti berhubungan melalui face to face. Karena pesan yang berjalan itu hanya mulai satu saluran primer saja. Mengenai teori SIP, teori ini dikenal sebagai SIP atau Social Information Processing, merupakan teori komunikasi interpersonal dan teori studi media yang dikembangkan pada tahun 1992 oleh Joseph Walter. Teori pemrosesan informasi sosial menjelaskan komunikasi interpersonal online tanpa isyarat nonverbal dan bagaimana orang yang mengembangkan dan mengelola hubungan dalam lingkungan yang dimediasi komputer. Teori ini menjelaskan tentang proses komunikasi melalui teknologi komunikasi berupa media komunikasi CMC atau Computer Mediated Communication. Nah, yang perlu saya garis bawahi mungkin komunikasi interpersonal melalui online ini biasanya kan kita ketika berkomunikasi itu ada yang namanya isyarat nonverbal. Isyarat nonverbal itu seperti tersenyum kepada lawan bicara, terus menyentuh, melakukan physical touch kepada lawan bicara kita. Nah, ketika kita melakukan komunikasi yang dilakukan secara online, kita udah menghilangkan yang namanya isyarat nonverbal itu. Lalu di sini itu terdapat yang namanya manajemen kesan, upaya atau strategi untuk mempengaruhi persepsi orang lain. Teori ini itu menjelaskan tentang proses komunikasi melalui teknologi komunikasi berupa media komunikasi CMC. Nah, menurut Joseph Walter, teori pemrosesan informasi sosial pada intinya merupakan manajemen impresi atau kesan. Untuk tujuan kita mendefinisikan manajemen kesan baik sebagai upaya strategis maupun tidak sadar untuk mempengaruhi persepsi orang lain. Walter berpendapat bahwa kita menumbuhkan kesan dari orang lain dalam hubungan online kita. Dia menyatakan lebih jauh bahwa komunikator termotivasi untuk mengembangkan kesan antar pribadi. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa kesan adalah pusat untuk SIP dan bahwa teori sangat bergantung pada bagaimana individu menafsirkan atau kata-kata setiap masing-masing komunikasi online. Jadi intinya itu dalam SIP ini kesan merupakan pusat atau jantung dari materi atau teori ini. Lalu melanjut ke turbulensi teoritis atau isyarat yang disaring. Pada bidang teoritis ini, SIP dikonseptualisasikan dengan mengatasi kekurangan teori lain yang ditunjukkan pada media-media komunikasi. Teori-teori ini sering disebut sebagai teori-teori isyarat tersaring, yang berarti bahwa teori isyarat tersaring merupakan teori-teori yang mengatasi kekurangan isyarat nonverbal sebagai kerugian perkembangan hubungan secara online. Karena tanpa isyarat nonverbal, pengembangan rasional secara online memiliki ketulusan yang kecil. Karena kita tahu bahwa hubungan secara online itu kita menghilangkan yang namanya isyarat nonverbal, jadi kita menggunakan yang namanya isyarat tersaring.
Terdapat dua pandangan teori yang mempengaruhi teori John Walter ini, yaitu teori kehadiran sosial dan teori kekayaan media. Teori kehadiran sosial atau social presence theory, sebuah teori yang mengumpulkan sejauh mana orang menyadari satu sama lain melalui berbagai media komunikasi, yaitu kesadaran individu selama interaksi, karakteristik mereka, kualitas fisik, dan sebagainya. Yang berarti bahwa maksud dari kehadiran sosial ini adalah suatu kualitas yang bersifat subjektif, yang berarti bahwa individu mungkin tidak setuju apakah ada atau tidaknya keterlibatan media tingkat tinggi atau rendah dalam interaksi. Menurut teori ini, beberapa media memiliki tingkat yang lebih tinggi dari kehadiran sosial, misalnya video, dan yang lain memiliki derajat yang lebih rendah dari kehadiran sosial, misalnya audio dan berbasis teks. Media dengan tingkat yang lebih tinggi dipandang sebagai kesempatan untuk mengembangkan relasional, dan media dengan derajat yang lebih rendah dianggap sebagai lebih tidak personal dan tidak emosional. Lalu terdapat juga yang namanya teori kekayaan media. Teori yang memajukan gagasan bahwa komunikasi dapat diklasifikasikan menurut kompleksitas pesan. Sama dengan teori kehadiran sosial, ilmuwan mempelajari kekayaan media menempatkan bahwa media diartikan sebagai media yang kaya, membantu untuk mendukung kedua isyarat verbal dan nonverbal. Menurut teori ini, media terkaya adalah komunikasi face-to-face, di mana mendorong individu untuk berkomunikasi lebih cepat. Media yang kaya digunakan untuk percakapan dan tugas yang lebih kompleks. Media yang paling ramping atau sebutan dari John Walter ini adalah seperti telepon, memo, dan surat-surat yang sering mendorong orang lain untuk menghindari berkomunikasi dengan cara yang lebih kompleks. Walter berpendapat bahwa jika peserta cukup waktu berkomunikasi dan dengan luas serta kedalaman yang cukup, komunikasi nonverbal tetap tidak penting dalam pengembangan hubungan. Itu menurut John Walter, karena terdapat media ini. Asumsi teori pemrosesan informasi sosial. Dalam penelitian pemrosesan informasi sosial, Joseph Walter tertarik dengan bagaimana identitas dikelola secara online dan bagaimana hubungan dapat berpindah dari satu kedangkalan ke satu yang lebih intim. Lalu dalam teori pemrosesan informasi sosial itu ada 3 asumsi yang menggambarkan SIP ini, yaitu yang pertama adalah komunikasi termediasi komputer memberikan kesempatan unik untuk berhubungan dengan orang. Lalu yang kedua, komunikator online termotivasi untuk membentuk kesan yang menguntungkan dari diri mereka sendiri kepada orang lain. Ketiga, hubungan antar pribadi secara online memerlukan waktu yang diperpanjang dan pesan yang lebih terakumulasi untuk mengembangkan tingkat yang setara dengan keintiman yang terlihat pada hubungan antar pribadi face to face. Nah, kita akan membahas yang asumsi pertama. Komunikasi adalah kesempatan unik untuk membangun hubungan antar pribadi dengan orang lain. CMC atau Computer Mediated Communication atau komunikasi termediasi komputer merupakan proses di mana orang melihat, menafsirkan, dan bertukar informasi melalui jaringan besar sistem telekomunikasi. CMC mencakup basis teks, pesan singkat, dan surel. Nah, dari teori John Walter ini mengungkapkan bahwa sistem CMC ini sangat luas, hampir selalu berbasis teks dan termasuk antara lain pesan singkat dan surel. Dalam buku ini diceritakan juga bagaimana peran CMC membantu Corina Abrams dan Marcus yang menjalin komunikasi antar pribadi yang hanya awalnya karena bosan ketika belajar untuk ujian tengah semester. CMC dengan jelas berbeda dari komunikasi tatap muka, tetapi menawarkan kesempatan yang tak tertandingi untuk bertemu seseorang yang tidak akan pernah bertemu secara tatap muka. Selain itu, sama seperti di pertemuan face-to-face, hubungan dibuat melalui sistem CMC juga. Dorongan emosi dan perasaan kita temukan dalam semua hubungan termasuk dukungan sosial, kecemburuan, dan kebahagiaan terakhir karena sistem CMC yang tersedia di seluruh dunia.
Keunikan yang mampu membangun hubungan online dengan seseorang yang katakanlah 5.000 mil yang jauhnya tidak dapat diabaikan. Asumsi kedua, peserta online termotivasi untuk menampilkan diri dengan cara yang strategis. Karena menurut Walter, pengelolaan kesan sangat penting dalam hubungan online dan peserta melakukan upaya untuk memastikan kesan tertentu. Contohnya ini Corina Abrams yang dicontohkan di buku pembukaan di bab awal tadi, bahwa Corina Abrams ini tidak ingin menampilkan dirinya yang negatif. Jadi sebenarnya Corina Abrams ini adalah seorang mahasiswi yang bisa dibilang status akademisnya yang buruk di perguruan tingginya. Dia nggak menceritakan tentang dirinya sebenarnya kepada si Markus ini, orang yang 5.000 mil jaraknya dari negaranya. Lalu asumsi ketiga lebih menjelaskan pendapat Walter bahwa hubungan online memiliki kapasitas yang sama untuk menjadi intim, seperti dibentuk dalam hubungan face to face. Ada yang namanya di sini itu John Walter menggunakan ada yang namanya isyarat chronemic. Merupakan suatu isyarat yang berkaitan dengan bagaimana orang melihat, menggunakan atau menanggapi waktu dan pesan yang terakumulasi. Meskipun di CMC tidak terdapat isyarat nonverbal, isyarat chronemic menjadi kunci dalam membentuk hubungan yang dapat setara atau lebih intim daripada hubungan face to face. Walter dan peneliti pemrosesan informasi sosial lainnya percaya bahwa isyarat nonverbal seperti tersenyum, physical touch seperti menyentuh yang terjadi di face to face adalah hal yang penting. Tapi Walter juga berpendapat bahwa bahasa dan tulisan dianggap sangat bisa saling dipertukarkan dengan isyarat nonverbal. Jadi intinya, Walter meyakini bahwa isyarat nonverbal yang terjadi di komunikasi face to face seperti tersenyum, menyentuh adalah hal penting. Namun hubungan online yang mengandalkan komunikasi berbasis teks atau berbasis surel, meskipun tidak ada isyarat nonverbal, bisa sangat intim seperti face to face. Jadi bisa menggantikan dari yang namanya isyarat nonverbal tersebut. Lanjut ke perspektif hiperpersonal. Yang saya menyukai apa yang saya baca dan saya mau lebih. Ini merupakan perpanjangan teori pemrosesan informasi sosial yang menunjukkan seseorang dapat mengembangkan hubungan yang lebih intim daripada mereka yang face to face. Hubungan secara online memiliki kesempatan berpikir sebelum mereka berbicara. Nah, inilah kesempatannya. Jadi, Walter berpendapat bahwa kesan yang kita bina melalui sistem CMC atau Computer Mediated Communication dan hubungan-hubungan yang kita kembangkan dan peliharaan melebihi keinginan dan keintiman yang terjadi secara paralel dari interaksi secara offline. Individu yang melakukan hubungan-hubungan secara online dapat mengambil waktu mereka untuk berpikir tentang tanggapan dan dapat memilih untuk melakukannya dengan cara yang sinkron. Misalnya pesan pendek atau komunikasi tak sinkron. Semua ini Walter katakan cenderung mengarah pada lingkungan relasional secara online yang ramah. Ia mengistilahkan hal ini sebagai perspektif hiperpersonal. Walter percaya bahwa pengguna secara online mengeksploitasi aspek media teknologi untuk mengolah kesan mereka dan untuk membantu hubungan mereka. Akibatnya, hubungan-hubungan yang kita bangun secara online seringkali lebih intim daripada yang kita bangun secara tatap muka. Pengirim atau presentasi diri yang selektif. Di sini, pengirim memiliki kemampuan untuk menampilkan diri dengan cara yang sangat strategis dan sangat positif. Presentasi diri ini dikendalikan dan berfungsi sebagai dasar untuk bagaimana pengguna CMC mengenal satu sama lain. Fondasi dasar komponen ini dari perspektif hiperpersonal artinya bahwa pengirim memberikan informasi online yang meminta afinitas pada orang lain. Penerima idealisasi dari pengirim. Inti dari komponen ini adalah atribut. Atribut merupakan evaluasi dan penilaian yang kita buat berdasarkan pada tindakan atau perilaku orang lain. Penerima akan cenderung berpikir bahwa pengirim memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan.
serta seseorang penerima akan lebih cenderung untuk membanding-bandingkan pengirim dengan orang lain yang ia kenal. Lalu, manajemen saluran. Dalam manajemen saluran ini, kita berbicara komunikasi sinkron dan tak sinkron. Ketika seseorang pengirim dan penerima sedang online secara bersamaan, kita akan memiliki pengalaman sinkron. Ketika baik pengirim maupun penerima pesan tanpa kehadiran yang lain, maka kita memiliki pengalaman tak sinkron. Lalu terdapat tanggapan. Hubungan umpan balik untuk CMC, menurut Walter, umpan balik atau feedback sebagai konfirmasi perilaku yang merupakan timbal balik yang mitra gunakan. Perspektif hiperpersonal menurut Walter menggunakan umpan balik dengan cara ketika seorang penerima mendapat pesan presentasi diri yang selektif dan mengidealkan sumbernya. Individu dapat menanggapinya dengan cara membalasnya dan memperkuat kepribadian dengan sebagian dimodifikasi, mereproduksi, meningkatkan, dan berpotensi melebih-lebihkan mereka. Penjaminan atau warranting didefinisikan sebagai legitimasi yang dirasakan dan validitas informasi tentang orang lain di mana orang dapat menerima atau mengamati secara online. Walter berpendapat bahwa pengembangan hubungan secara online seperti mereka yang face-to-face dapat menjadi korban tawaran yang menyesatkan atau manipulatif. Maka dari itu, pengguna CMC lebih percaya tentang pernyataan online. Nilai transformasi penjamin sering akan mengambil tempat yang memungkinkan untuk lebih menunjukkan kebenaran dan akurasi dalam presentasi. Lalu, integrasi, kritik, dan penutupan. Adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari suatu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Kemudian Walter mengidentifikasi kerangka teoritis lain ke dalam konseptualisasi SIP. Ruang lingkup, teori yang berhubungan dengan komunikasi termediasi komputer pasti akan dikritik karena ekspansif dan kurangnya nuansa. Walter menghabiskan beberapa tahun untuk memastikan bahwa daerah yang rumit dikenal sebagai CMS. Oleh karena itu, SIP telah berpindah dari teori pemikiran umum dari hubungan online ke diskusi yang lebih spesifik. Lalu utilitas. Jadi pembaruan teori SIP memberikan jeda untuk mempertimbangkan kepraktisannya, kemudian berkaitan tentang teori Walter dengan nilai kegunaan dan pragmatis mempelajari daerah dalam lingkungan online. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.